Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, segala puji mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama karunia nikmat dan Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kemampuan untuk memenuhi panggilan sholat subuh berjamaah yang nanti dilanjutkan dengan taklim agama. Alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, alim ulama pendahulu kita, dan insyaallah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari kita pagi ini akan diisi oleh Bapak Ustaz Nasruddin. Alhamdulillah juga hadir di tengah kita dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para pengurus Masjid Subul Salam, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Pertama mereka berpantas syukur iman dan ucapan alhamdulillah Allah berikan rezeki hari ini. Semalam hujan turun, insya Allah itu hujan rahmat. Baru saja kita tahajud, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita semua diterima Allah SWT. Bersyukur pula Allah berikan kesehatan. Dengan nikmat itu bisa tatimus sholihat, menyempurnakan sejumlah amal soleh. Dan kita lanjutkan dengan ta'lim, kajian fikih sunnah yang akan bahas dua hal. Pertama tentang lanjutan sutra atau tabir. Yang kedua, hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sholat berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Orang yang sholat berarti sedang berdialog dengan Allah. Rasulullah SAW diberikan kecintaan. Dalam hadis ini, dalam satu hadis Nabi 3, hubbiba ilayya at-tatayyub wan nisa wa ju'ilatis sholatu qurratu aini. Jadi kata Nabi, aku ini mencintai wangi-wangian, berparfum. Bapak subuh, ibu subuh, pakainya wangi enggak? Badannya wangi enggak? Sudah mandi bu. Nabi suka sekali badan wangi, pakaian wangi. Yang kedua, Nabi mencintai istri-istrinya. Jadi istri itu sungguh menjadikan sesuatu yang dicintai oleh Rasul. Istri itu sungguh sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan itu maknanya istrinya pun mengatakan, dari sekian istri akulah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Gimana pandangan kita? Bapak, saya istri, insya Allah. Bu, sekarang ibu lagi sayang apa suka sama suami? Pasti baliknya. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Nabi itu menjadikan sholat sebagai penyejuk mata hatiku.
sesuatu adem, tenang, tentara. Dan ini kan persis seperti ungkapan Allah kepada Nabi Musa di surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Musa, aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali aku, maka itu sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Di surat lain disebutkan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuan dengan zikir Allah hati menjadi tenang. Bapak Ibu, tadi kita sholat subuh ya, waktu sholat hati tenang ya? Kalau waktu sholat itu hati tenang, tandanya sholatnya benar. Kalau hatinya gelisah, berarti masih tanda tanya. Jangan-jangan sholatnya belum benar. Walaupun secara kajian-kajian fikih ibadah, asal terpenuhi syarat rukun sholat dan mampu meninggalkan hal yang membatalkan sholat, itu sholatnya sah. Saya mohon untuk kita semua, termasuk saya sendiri, sholat tidak hanya sebatas sah, tapi sholat itu memberikan arti yang besar buat kita. Habis itu munajat kita dengan Allah, di situ dialog kita dengan Allah, di situ menimbulkan kerinduan berjumpa dengan Allah. Saat yang kita tawajuhkan, hadapkan wajah kita itu kepada Allah. Memang di dunia kita tidak bisa menatap wajah Allah, tapi di akhirat nanti Allah berikan kemampuan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk bisa menatap wajah Allah. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuh yauma idzin nadhirah. Jadi wajah orang-orang beriman itu nanti berseri, senang, bahagia. Ila rabbiha nasirah. Nanti di akhirat orang-orang yang baik itu bisa menatap wajah Allah. Seperti apa wajah Allah? Wallah, itu akan bisa dinikmati setelah ada di surga. Itu makanya dalam surat Yunus 26 pun sama. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang baik nanti masuk surga dan diberikan tambahan kenikmatan bisa menatap wajah Allah. Itu makanya kehusyukan dalam sholat itu harus dibangun. Sebab hanya sholat yang khusyuk yang berkualitas. Bahkan ada ayat khusus, orang-orang yang sukses itu antara lain orang
alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang sholatnya dilakukan dengan khusyuk. Bicara tentang meraih kemenangan di Al-Quran atau di hadis Nabi itu ada 4 sebutan, Pak. Orang-orang yang menang, yang beruntung, yang sukses. Kalau tadi di surat Al-Mu'minun, aflah. Aflah itu bentuk fi'il madhi, bentuk past tense. Orang yang disebut muflihun. Muflihun itu adalah orang yang menang melawan hawa nafsu. Coba tadi malam hujan. Kalau berdasarkan hawa nafsu, enaknya jam 3 itu bangun malam, tahajud atau tidur. Berdasarkan hawa nafsu, yang mana Pak? Enak bangun atau tidur? Tidur. Tapi nafsu tidur itu dikalahkan. Itulah muflih. Makanya muazzin dalam mengumandangkan azannya itu bukan hanya mengajak sholat, hayya 'alas sholat, yuk kita sholat, tapi juga ada berikutnya, hayya 'alal falah, yuk kita raih kemenangan. Ya, aktivitas duniawi terkalahkan, dahulukan berjumpa dengan Allah. Maka digandengkan hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah. Nah, orang yang meraih kemenangan falah itu disebut dengan muflih. Yang kedua, ada yang disebut dengan rabi'u. Kalau ini terkait dengan materi, Pak. Orang yang berniaga konsekuensinya 3. Kalau tidak untung, rugi. Kalau tidak untung dan tidak rugi apa? Pulang modal. Nah, yang menang dalam perniagaan, yang sukses dalam perniagaan itu namanya rabi'u. Yang ketiga, ghalibun, juga sukses menang. Inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah bahwa hizbullah, tentara-tentara Allah, pasukan yang berjihad di jalan Allah itu menang. Nah, berarti kalau itu ada kompetisi, ada persaingan, bahkan perlawanan. Nah, yang menang itu ghalibun. Yang keempat, faizun. Juga sukses menang. Silakan Pak yang ada hanya dibuka ya. Surat At-Taubah,
Surah 9 ayat 20, 21, 22. Mohon ibu yang sudah ketemu ayatnya dibacakan. Ada? Silakan. At-Taubah 20, 21, 22. Ada? Ya, silakan. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Untuk ayat berikutnya. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberi rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Pahala yang alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Jadi orang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ada 5 hal yang Allah berikan pada mereka. Pertama, a'zamu darajatan 'inda Allah. Di sisi Allah derajatnya paling agung. Derajatnya di sisi Allah paling agung. Bukan agung, Pak, paling agung. A'zam itu bentuk superlatif. Kalau azamah atau azim agung, a'zam itu paling agung. Yang kedua, humul faizun, itu orang yang sukses, yang menang. Yang ketiga, Allah kasih rahmat. Yang keempat, Allah kasih keridhaan. Allah senang, Allah senang kepada 3 orang tadi: beriman, hijrah, dan berjihad. Yang kelima, dijanjikan masuk surga. Nah, kalau faizun itu adalah orang-orang yang sukses meraih kebahagiaan yang hakiki, tuntas tugas di dunia, berakhir husnul khotimah, masuk surga. Itu faizun. Maka jangan heran kalau di Timur Tengah, termasuk juga di Palestina yang sampai sekarang belum selesai, itu orang Timur Tengah itu kalau ada orang mati syahid itu banyak yang menyampaikan ungkapan tahniah. Apa tahniah? Ungkapan sukacita. Kalau kita kan umumnya apa? Takziah. Ungkapan duka cita. Bisa kami dari Masjid Bursa menyampaikan ucapan duka cita dengan sumber senang dalamnya atas wafatnya Bapak X. Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan surga sebagai tempat kembalinya, dan seterusnya. Itu ucapan takziah. Tapi di Timur Tengah itu ungkapan tahniah, selamat ya atas kesyahidannya, mengingat dengan syahid.
ucapan selamat. Gimana respon sahibul musibah? Marah, dia pun dikepret katanya. Padahal yang meninggal tadi itu persis meninggalnya ketika sujud, meninggal dalam keadaan sedang sholat. Ini kan indikasi husnul khotimah. Dan ketika mengumumkan nggak boleh dengan ungkapan tahmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat dengan sukses Bapak Fulan bin Fulan jam sekian. Walaupun benar faizun Pak, itu jangan ekspresi. Bapak Ibu, itu makanya terkait dengan sholat. Andaikan ada orang yang mencoba menciptakan khusyukan, lalu diganggu, direcokin, dirusak oleh orang sekitar, maka yang sholat boleh melakukan gerakan hadap. Tentu sebelumnya ada antisipasi yang disebut dengan sutra. Bapak Ibu sekalian, setan itu kerjanya 3. Pertama, jahat. Nggak ada Pak setan yang baik, nggak ada. 2, durhaka. 3, menggoda. Ini setan. Siapa yang jahat, siapa yang durhaka, tidak pakai aturan hidupnya, dan menggoda, mengajak hal yang buruk, itu setan. Oknumnya bisa manusia, bisa jin. Itu maka di akhir surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau kita, maaf ya, melewat kita harumnya, maksa juga boleh Pak dipukul. Karena orang yang mengganggu kehusuan sholat itu setan Pak. Wah, itu kan manusia, betul, wujudnya manusia, tapi hakikatnya itu setan. Andaikan pukul, sebenarnya pukul itu bukan niat membunuh, karena maksa dihalangi masih juga ngotot, kita pukul supaya sholat kita tidak terganggu komunikasi dengan Allah. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, maka sholatnya tetap sah walaupun melakukan gerakan. Yang kedua, tidak bersama, karena niatannya bukan membunuh. Niatannya adalah untuk menyelamatkan dan menjaga kehusyuan dalam sholat, dalam konteksnya bermunajat, komunikasi dengan Allah. Kalau kita YouTube bukannya melintasi Pak ya, Zionis Israel itu orang sholat kan ditanam, betul Pak ya, dilempar bom molotov, dilempar, oh, bukan lagi setan lagi, kenapa apa? Dia ada setan. Makanya kita harus dengan tegas, Zionis Israel kita sebut la'natullah, atau sebutannya la'anahumullah, semoga
selalu melaknat mereka. Kemarin itu kan hanya sepintas tentang sutra. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana dengan kita? Andaikan kita punya kepentingan melintasi satu tempat, atau kita nunggu orang selesai sholat, atau karena keterpaksaan kita melintasi orang di depan dia yang sedang sholat. Ini ada satu hadis Nabi dari Zaid bin Khalid. Nabi bersabda, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah menyatakan, apa pernyataan Nabi? Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi kana la yakuma arba'ina khalifan khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi. Andaikan orang itu tahu, orang yang melintasi tempat di depan orang yang sedang salat, maka sebaiknya dia berdiri dulu menanti. Walaupun sampai menanti arba'ina haditsan, 40 musim. Kira-kira yang maksud musim apa? Bisa musim panas, musim hujan, berarti cukup lama. Ya. Itu lebih baik daripada melintasi. Ini kalau ada orang sholat atau usahakan penuhi dulu urutan sahnya. Ini kan di sini, ini imam kan. Makmum yang pertama kali menempati tempat persis di belakang imam, baru kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sudah penuh, baru bikin sah berikutnya di belakang imam pula. Terus sama seperti kanan, kiri, kanan, kiri. Tolong jangan biarkan ada tempat yang kosong, space yang kosong. Apalagi karena di depan kosong ada jemaah datang kemudian melangkahi punggung orang, itu nggak boleh. Ya. Jadi ini timbal balik, Pak. Dari satu sisi kita melarang orang melewati kita yang sedang sholat, apalagi melangkahi punggung orang, tapi kita juga harus melakukan satu antisipasi. Penuhi dulu yang kosong. Jangan sampai orang mengejar saf depan dengan cara melintasi atau melangkahi orang yang sedang sholat. Nah, begitu juga ada hadis Nabi Inna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhayy yas'aluhu madza sami'a Rasulullah SAW. Sesungguhnya Zaid bin Khalid ini perkataan apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah? Filmani banyak yang musola, tentang orang yang melintasi, yang lewat di depan orang sedang sholat itu.
Faqala Bujahin Rasulullah sallallahu ya'lamul mar'u baina yaday muslim madza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min an baina yaday. Andaikan manusia itu tahu orang yang melintasi di depan orang Rasul tahu, maka dia akan tetap berdiri arba'ina 40. Ulama memberikan penafsiran arba'in itu 40 apa? Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, dan ini yang paling tepat 40 tahun. Tapi begitu jeleknya orang yang sudah ada sutra masih memaksa. Kalau ini kan jelas Pak, sutranya itu antara lain apa? Garis-garis ini kan sutra. Sajadah yang Bapak bentangkan, sajadah yang dibentangkan itu sutra. Jangan melintasi di depan sajadah atau di atas sajadah. Kemudian ada lagi, Ra'aitu Nabi SAW hina faragha min tawafihi ata asya al-mataf fa shalla rak'atayn wa laysa bainahu wa baina tawafin ahad. Akan tapi begini, kalau yang sholat ngasih sutro termasuk sajadah melintasnya di luar itu atau ada jarak, maka melintasi itu boleh. Misalnya Bapak sholat di sini, kalau urutannya kan saf yang kedua Pak ya. Katakanlah setelah sholat fardu berarti sholat ba'diyah, entah ba'diyah ya, zuhur, entah ba'diyah isya. Nah, kemudian karena imam ada hajat, ada perlu, nah ini ada orang sedang duduk di sini, ada sholat, tapi di sini kosong. Nah, jalan yang ditempuh bisa lewat sini, terus ambil pinggir baru keluar. Di sini ada sholat, boleh nggak lewat sini? Boleh, lewat sini boleh, karena ini bukan wilayah sutranya, karena ada tempat kosong. Dan itu Nabi pernah lakukan. Jadi waktu tawaf depan sholat tapi lewat, karena ada jarak, nggak masalah. Di sini pentingnya sutra itu untuk menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya khusyuk. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya disyariatkan untuk menolak orang yang hendak lewat di muka orang yang sedang sholat. Perlu saya sampaikan, penolakan itu bisa pakai tangan, ya. Kalau pakai tangan masih juga belum berarti, kira-kira apa lagi Pak yang bisa kita lakukan? Asal jangan bersuara yang isinya pelarangan, sementara ucapan yang diungkapkan itu ucapan-ucapan yang di luar bacaan sholat. Bisa jadi Pak, mungkin pandangannya terbatas, mungkin karena penyakit gula sudah menyerang mata, lewat nggak tahu bahwa di situ sedang sholat.
Dihalang itu nggak ada pengaruhnya Pak. Kenapa nggak melihat Pak? Lalu apa bisa kita lakukan? Jaharkan bacaan kita. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh lagi sholat. Dia berhenti. Intinya ditolak. Adapun bentuknya teknis. Asal jangan ngomong Pak jangan lewat lagi sholat tahu batal. Ini banyak sekali ayatnya, hadis-hadisnya banyak sekali. Nah, baik sebelum dibuka tanya jawab, bagian kedua yang dibolehkan ketika sholat. Yang pertama, ketika sholat boleh Pak nangis. Mengadu, melindungi, boleh. Apalagi kalau kita sholat lalu membaca ayat yang membuat kita menangis, seperti kita bisa jumpai di Al-Quran. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Orang ahli ibadah, orang-orang yang beriman, yang imannya bagus, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, itu kharu, ya. Mereka tersungkur, sujud, wabukian, menangis. Wajar heran kalau ada sejumlah sahabat Nabi kalau bacakan ayat-ayat azab itu bukan hanya nangis Pak, jatuh sakit. Termasuk Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat Al-Quran tentang azab Allah itu pasti terjadi. Inna azab rabbika lawaqi'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu pasti terjadi. Menangis sejadi-jadinya dan jatuh sakit. Nah, sekarang Bapak Ibu nih, misalnya saya bacakan ayat tentang azab yang populer misalnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Mana yang nangis? Bu, mana yang nangis? Atau juga misalnya di Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ada nangis? Coba bisa bayangkan Pak, seorang sahabat Nabi bukan hanya faham artinya, tapi hati begitu tersentuh
merespon ayat Allah. Makanya di dalam ayat lain surat Al-Anfal apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Jadi kalau Bapak Ibu lebih khusus nih kalau sholat malam tahajud menangis itu boleh, bahkan terseduh-seduh boleh. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat malam itu tempat sujud itu basah dengan air mata. Dan ini yang termasuk orang yang dapat perlindungan Allah nanti di akhirat. Di antara 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan Allah di akhirat adalah rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian atau tanpa terasa mencucurkan air matanya. Kira-kira kalau air mata deras itu sampai nangis kan? Nangis. Kalau matanya, air mata yang keluar itu nangis. Walaupun tidak semua orang nangis keluar air matanya. Bisa jadi nangisnya nangis apa? Pura-pura nggak keluar air mata. Atau nggak keluar air mata karena air mata sudah habis. Jika ada nanti kita sholat tahajud menangis boleh, tapi jangan direkayasa. Mau tahajud Allahu Akbar sebelum kasih remasan dulu. Biar keluar mata kan perih tuh nangis Allahu Akbar. Nah itu salah. Ya, nangisnya bukan karena zikrullah tapi nangisnya karena remasan. Di hadis lain Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil irjal minal buka. Rawah Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmizi wa sahhahahu. Jadi hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, dan ini adalah hadis sahih. Kata Abdullah bin Syekh, saya melihat Rasulullah SAW sholat sambil beliau menangis terisak-isak, bagaikan pada dadanya ada bunyi air mendidih di dalam ketelnya. Ibu-ibu kalau masak air sampai mendidih bunyinya gimana? Masak air di panci atau ketel mendidih, gimana bunyinya? Itulah sholat Nabi kalau malam sampai terdengar isak tangis seperti ini. Kalau begitu nikmatnya berkomunikasi dengan Allah, nikmat berjumpa dengan Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena di situ komunikasi dengan Allah. Bapak Ibu pernah nggak sholat malam ngantuk? Pernah? Pernah? Kok berhadapan Allah ngantuk? Pernah sholat sambil tidur? Menghadap manusia nih Pak,
entah menghadap wali kota, menghadap gubernur, menghadap menteri atau presiden. Berhadapan dengan presiden kok tidur? Bapak masih ingat dulu Pak SBY ketika ada pertemuan di istana, ada yang tidur, marah, kalian tidak menghargai saya. Masih ingat Pak ya? Itu baru menghadap manusia, tidur, marah. Ini menghadap Allah, tidur. Berarti hatinya tidak menghadap. Yang menghadap hanya fisiknya. Nah, ini banyak hadisnya. Bahkan kalau di hadis lain disebut bercucuran air mata, menangis. Yang kedua, di samping boleh menangis, mengadu. Nah, bisa mengadu ini karena kesakitan pun boleh, tapi jangan direkayasa, kan bisa jadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara mengadu dulu saya teringat waktu saya kecil, tepatnya SD kelas 5-an, ada musola panggung. Ya. Alasnya itu pakai bambu yang di cincang-cincang. Kalau bahasa Sunda namanya kalupuh. Ada seseorang sebut nama Pak Daliman. Kumisnya tebal Pak. Jadi waktu sujud itu nyaman. Begitu bangun kejepit Pak. Bukan Allah tapi aduh. Ini fakta Pak. Karena kejepit kumisnya. Tanpa saja ada Pak. Jadi waktu sujud kan merenggang tuh Pak belahan bambunya. Kumis masuk. Begitu bangun menjepit, bukan Allah, aduh, batal nggak? Tidak. Nah, enggak. Mungkin ada di antara kita Ibu yang punya keluhan lutut karena pengapuran, karena sakuran, apalagi spontan mengatakan, aduh sakit. Tapi adunya saja nggak pakai sakit. Itu nggak batal. Baik. Yang berikutnya menoleh di mana dia perlu. Waktu sholat terjengkok, rasanya ada kabel yang terbakar. Ini kan bisa konslet Pak ya. Terciumnya dari arah mihrab. Bapak sholat sebelah sana. Karena tercium dari arah mihrab atau mimbar, tentu panah kita spontan melihat. Wah, jangan-jangan ada konslet. Ternyata benar ada percikan api. Setelah ditoleh itu, sekarang Bapak sholatnya dilanjutkan atau MCB-nya diturunkan? Yang mana? Hah? Kalau dalam rangka menyelamatkan sholat, menoleh sesuatu itu boleh. Termasuk misalnya maaf ya, pintu kita terbuka, sholat malam karena gerah banget, panas. Kalau semalam kan habis hujan kan sejuk ya. Wah, rupanya kelihatan ular masuk. Ya Allah.
karena ibu khusyuk. Nah, biarin aja, saya kan khusyuk. Boleh nggak menoleh? Boleh nggak melakukan gerakan? Pas di samping kita ada payung, ada tongkat, dipukul ular itu boleh. Boleh. Asal jangan mampus loh, batal. Tapi kalau gerakan saja boleh. Karena menoleh itu dalam rangka menyempurnakan sholat. Yang ular lewat sudah ditekan jari kita, apalagi naik ke betis, tenang aja, Allah nawin. Bukan begitu. Noleh boleh. Termasuk juga bisa sholat, kok ada suara yang mencurigakan waktu sholat kok jendela terbuka. Jangan-jangan ada maling. Kita menoleh, nengok, boleh nggak? Lagi ke depot. Karena ada perlu. Wah, banyak sekali hadisnya. Bapak Ibu, untuk sebentar dulu. Silakan mungkin ada yang disampaikan atau pertanyaan. Wah, sekian Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sutrahnya orang sedang sholat berjamaah. Apakah di depan imam ataukah di depan masing-masing jamaah? Saya pernah mendapat penjelasan bahwa sutranya orang berjamaah itu di depan imam. Jadi seandainya ada yang batal pada saat itu bisa melangkahi jemaah-jemaah yang lain untuk menuju ke imam. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Kita melihat latar belakangnya. Dulu Masjid Rasulullah kan nggak kayak gini, sangat sederhana. Alasnya pun, lantainya pun masih tanah. Oh, nggak ada zaman Rasul kayak gini, marmer, granit dan sebagainya. Dan bisa jadi di depan imam itu masih ada space. Bapak Ibu sekalian, melintasi di depan imam sungguh itu merupakan adab yang jelek. Jangankan di depan imam, di depan makmum saja itu nggak boleh. Karena punya hadisnya yadayil musolla, melintasi orang yang sedang sholat. Di sana tidak disebutkan melintasi imam yang sedang sholat. Berarti ketika disebutkan musolli, orang sholat, itu kedudukan bisa jadi imam, bisa jadi makmum. Jadi keharaman melintasi orang yang salah sholat itu bisa jadi di depan imam, termasuk di depan makmum. Nah, kemudian andaikan lagi-lagi, andaikan ada hajat, katakanlah waktu sholat posisi di saf depan, waktu rakaat kedua batal, sementara masih harus melanjutkan beberapa rakaat berikutnya. Apa yang kita lakukan? Nunggu atau tetap keluar, ambil wudhu, lalu berjamaah? Berdasarkan hadis Nabi, ayat berdiri, menunggu, menanti sampai sholatnya selesai. Itu hadisnya demikian. Oh, kalau gitu nanti
tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, niatan berjamaah kan sudah, dan bahkan sudah pada posisi saat yang pertama, dapat nggak pahala berjamaah? Dapat. Ketika rakaat kedua, ketiga dan keempat tidak berjamaah karena batal, itu kan ada uzur. Maka itu di sini letaknya kehebatan dalam Islam. Sesuatu yang biasa dilakukan lalu terhalang karena uzur, maka dia termasuk melakukan amal itu. Jangankan sudah terlaksana, Pak, Bapak Ibu biasa tiap malam tahajud. Lalu karena sakit nggak bisa tahajud, maka malam itu walaupun tidak sholat tahajud dapat pahala tahajud karena sudah terbiasa bertahajud. Bapak Ibu, kalau ada kondisi yang biasa kita merespon orang yang perlu bantuan, termasuk juga ada kota amal yang biasa asal perlu diluarkan. Tiba-tiba nggak bawa uang di kantong itu, tapi biasa ngasih karena uzur, maka walaupun ibu bapak tidak ngasih, tapi dia termasuk sudah beramal. Makanya biasakan. Contoh lain misalnya bapak nih, ibu, kalau habis sholat baca Quran, betul ya? Ternyata ibu-ibu, tentu yang masih muda ya, yang belum menopause, datang mensuasi, tolong bapak ibu sekalian, ini kepada istri kita, jangan ungkapkan rasa penyesalan. Biasanya kalau habis sholat minimal 1 juz karena haid, lalu kemudian tidak bisa baca Quran. Itu salah itu. Karena biasa habis sholat baca Quran, ketika uzur karena haid datang, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana biasa baca Quran. Ini kalau ibu bukan nggak ada yang menopos ya, masih muda semua ini. Kelihatan masih ada. Jadi ini penting buat kita semua bahwa kebiasaan itu. Jadi mau apa ya? Jadi walaupun dia tidak melanjutkan sholat berjamaah, tapi pahala berjamaah sudah dapat. Apa yang lakukan? Lebih baik berhenti menanti sholat selesai. Itu yang terbaik kata Nabi. Jangankan hanya hitungan menit, 40 hari ditunggu sampai selesai. Ini kan ungkapan yang sangat ekstrim. 40 bulan, bahkan 40 tahun. Jangankan 40 tahun, kita aja nggak tahan nunggu 1 semester ya. Nunggu 1 semester.